Ternyata di sosial media kayak pasti banyak banget yang mirip-miripin aku sama Mas Dodit. Itu banyak banget dari dulu di sosial media tuh pasti ada, ini kembarannya Angga nih gitu, Mas Dodit gitu. Jadi ya udah disinilah kejadian gitu ya, terwujud secara real gitu ya kalau aku adalah kembarannya Mas Dodit. Tapi Mas Angga berkah apa musibah itu? mungkin berkah buat dia ya. Iya. Kalau Dodit Mulyanto masih berkah nih. Woi, pulang oh. Mbak udah kangen sama kamu. Pakai alasan Mbak meninggal aja, baru aku pulang. Mbak meninggal. Parah ya, Bar. Mbah kalian itu meninggal di hari yang sangat amat keramat, di hari ke-7 kematiannya. Ya, akan mengajak serta kerabatnya. Temenin Mbah ya. Kalian harus cari pengganti. Mbah Sutik, paling tua di sini. Pak, apakah Mbah bersedia menemani Mbah Siam untuk mati? Matamu itu, ini bapakku loh. Waktu kalian sudah mepet. Halo Sobat Tega, ketemu lagi di podcast Kinari. Jika sebelumnya ada Bima di Dua Garis Biru dan Iqbal di Mariposa dan sabrek peran yang lain, hari ini saya ketemu Hestu di film Sebelum Dijemput Nenek. Ada Angga Yunanda, woi. Pengantin baru. Terima kasih Mas Angga main ke kamera. Ini 2 kali Mas Angga Yunanda main ke podcast kita ini Sobat Tega. Sebelumnya Mas Angga boleh cerita film Sebelum Dijemput Nenek, horor. Ya. Tapi ada komedinya. Komedinya nih Sobat Tega, kalau Sobat Tega lihat, karena cast pemainnya banyak komika. Salah duanya ada Oki Rengga dan Oki Rengga lagi. Dan Novian ya. Betul. Ada juga Mas Dodit. Ada Dodit Mulyanto. Sebenarnya lebih cocok jadi kembaran saya Dodit Mulyanto daripada Tapi nanti kalau lihat filmnya mirip. Jadi November itu Sobat Tega, November kemarin sempat ada audisi. Siapakah yang layak jadi kembaran Angga Yunanda di film itu? Nama filmnya udah ada ya? Sudah. Sebelum Dijemput Nenek ya. Sampai akhirnya muncul nih, kok Dodit Mulyanto gitu. Mas Angga boleh cerita lah. Ini karena ada faktor apa mau jadi kembarannya Dodit Mulyanto? Nah, itu dia. Jadi pertama kali di approach buat syuting film ini gitu ya. Dapat premis yang menarik banget gitu ya. Jadi aku punya saudara kembar, terus ada hubungan antara cucu dan juga neneknya yang agak kurang akur gitu ya. Terus akhirnya ada satu nama yang muncul gitu. Jadi Mas Dodit akan menjadi kembaran aku gitu. Jadi awalnya itu sempat nggak? Wah, jangan deh. nolak enggak lah. Malah justru kayak gitu. Kayak lumayan agak terkejut tapi aku bisa melihat potensi itu sih. Jadi karena banyak banget loh yang ternyata di sosial media kayak pasti banyak banget yang mirip-miripin aku sama Mas Dodit. Itu banyak banget dari dulu. Setelah gitu. muncul Dodit Mulyanto? Enggak, justru dari sebelum? dulu. Jadi pas kayak beberapa tahun lalu gitu ya. Bahkan di sosial media tuh pasti ada, ini kembarannya Angga nih gitu, Mas Dodit gitu. Jadi ya udah disinilah kejadian gitu ya, terwujud secara real gitu ya kalau aku adalah kembarannya Mas Dodit. Tapi Mas Angga berkah apa musibah itu? mungkin berkah buat dia ya. Iya. Kalau Dodit Mulyanto masih berkah nih. Iya, awalnya itu pas ketemu lumayan deg-degan juga ya karena sebelumnya kan nggak, karena Mas Dodit di Surabaya kan gitu. Jadi kayak dealing dan lain-lain itu itu ya udah secara imajinasi aku sendiri aja gitu. Kira-kira bakal bisa, maksudnya
oke, lucu atau kayak ya jadi maksa gitu. Tapi ternyata pas pertama kali ketemu terus mulai reading ternyata sangat seru gitu ya. Seru banget bisa tektokan bareng sama Mas Dodit gitu ya. Terus menurut aku ceritanya juga udah dikemas sedemikian rupa juga sama Mas Fajar gitu ya. Karena beliau juga ini debut direkturnya beliau. Film panjang ya? Debut film panjang, terus beliau juga yang nulis gitu. Jadi aku melihat ada banyak hal-hal yang bisa dieksplor gitu ya ternyata kalau bareng sama Mas Dodit. Ini setelah pertama kali horor film Sajen. Ini apa ya? Kayak ungkapan rindu setelah sebelum-sebelumnya drama. Iya, betul. Aku udah banyak drama ya. Aku udah cukup lama sih nggak balik ke oke. horor lagi gitu. Tapi sekarang kan nggak Nggak full full horor horor. gitu ya. Ada unsur komedinya juga di film ini. Tadi Sobat WK karena banyak komika, benarkah nih Angga Yunanda itu bisa serius saat syuting film horor atau justru terbawa suasana? Bisa bayangin sendiri lah Sobat WK suasana syuting ketika banyak komika yang kocak-kocak gitu. Iya, kocak banget sih, gacor banget sih mereka. Jadi kayak horornya itu kan horor banget ya. Terus pas mereka ngelucu tuh jadi lucu banget gitu. Jadi kayak perpaduan antara horor sama komedinya itu menurut aku di film ini mantep banget sih. Lucunya saat take di depan kamera atau justru di belakang kamera? Mereka kayaknya lucu di mana aja sih. Kayak mau Jangan-jangan di kamera juga di pas off spontan screen. tuh roll terus gitu. Padahal di luar skenario. bisa jadi Cut tadi setelah ger. bener. Jadi Sobat TK film ini Mas Angga boleh cerita lah sebenarnya tema utamanya apa di sebelum dijemput nenek. Nah, Judulnya tuh kok udah agak serem gitu. serem ya. Jadi tema utamanya adalah kita saudara kembar gitu ya, Hestu dan Hestu, Akbar. oke. Akbar ini namanya. Dodit ya? Akbarnya Oke. Dodit gitu ya. Cuma pas kita udah gede kita misah gitu. Jadi aku tinggal di kota, si Dodit tinggal sama nenek di Oke, desa gitu. Jadi hubungan aku sama nenek itu sebenarnya bisa dibilang kurang akur gitu ya. Karena Karena jauh. pertama emang mengasingkan diri untuk akunya gitu. Terus nenek tuh terkenal otoriter gitu loh. Kayak otoriter, terus kayak pokoknya banyak ngatur segala kehidupannya Bukan begitu memang. Hestu gitu. Bukan begitu sehari-hari. Neneknya ya sehari-hari nenek begitu sih emang. Makanya Karena kayak, gue ngerasain. lagi nenek-nenek udah kayak Iya. zaman dulu ya, nenek-nenek kolot jadul banget ya. kolot banget gitu. Nah, itu yang Hestu tuh nggak bisa hadepin Oke. gitu. Jadi di Jakarta memutuskan untuk nggak bakal pulang menginjakan kaki ke desa sampai nenek meninggal. Oh. Jadi itu salah satu kayak janji yang dia pegang gitu sama si Hestu. Ternyata beneran kejadian. Neneknya akhirnya meninggal, terus mau nggak mau ya udah akhirnya Pulang ya kampung. Hestu pulang kampung. Tapi ternyata ya sial gitu buat Hestu dan Akbar gitu, karena ada kepercayaan di desa itu, mitos kalau misalnya ada seseorang yang meninggal di waktu yang keramat, yaitu ada Sabtu Wage tanggal 6 bulan 6 jam 6, itu tuh bakal ngajak satu orang buat ngikut ke alam baka gitu, buat nemenin seorang tersebut. Nah, kalau sekarang kan ada nenek aku gitu. Jadi setelah kita sama-sama di rumah itu kita ngalamin teror terus menerus gitu. Karena waktu untuk bisa kita survive itu cuma 7 hari gitu. Jadi di situ sih letak kayak keseruannya, kira-kira apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita laluin gitu ya selama 7 hari itu untuk bisa berjuang antara hidup dan mati. Saat berjuang itu selama 7 hari tiba-tiba muncul si dukun. Ya, jadi nggak hanya perjalanan antara ya si kembar Akbar, ini gitu, tapi ada si dukun, si Dukun siapa namanya? Kanope, dukun Kimangun. Kimangun. Ada kembang desa juga, itu Si namanya Nisa, si Wafi, Wafi ya. Terus ada Bang Oki Rengga gitu. Ini sahabatnya Sebenarnya sahabat Sahabatnya, kecil kita oke. gitu, Sahabat si kembar Kotre. ini ya? Kotre. Sahabat si kembar. Oki Cuma Rengga. terkenalnya dia di kampung tuh sampah masyarakat sebenarnya. Jadi tagline-nya pukul dulu tanya kemudian. Kocak nih.
apa namanya? Jadi inget nih semalam tuh ya Mas Angga ya, gue baca sinopsisnya gitu ya. Iya. Sebelum dijemput nenek. Jadi saya kayak flashback ketika bapak saya meninggal tahun 2005, Desember 2005 setelah Natal itu. Seolah-olah sehari setelah bapak meninggal itu ada ponakannya bapak. Jadi adik sepupu saya meninggal. Sehari kemudian ada tetangga rumah deket. Kalau boleh saya sebut namanya Pak Marman, almarhum. Itu juga meninggal. Nah, bagi kami di masyarakat Jawa itu cerita-cerita sebelum dijemput nenek ini kemudian mengingatkan saya pada kisah lalu itu, bahwa konon dulu sampai 7 hari itu 7 hari itu akan dibawa bapak 7 orang berarti. Nah, jadi secara pribadi saya jadi teringat sama kisah saya sendiri ketika baca sinopsisnya sebelum dijemput nenek. Sama seperti Mas Angga bilang 7 hari. Setelah 7 hari mungkin baru lost. Ternyata saat itu hanya 3 orang. Jadi bapak, adik sepupu sama tetangga di rumah. Tapi kami ya orang Jawa ya percaya aja begitu kisah-kisah seperti ini. Jadi kayak kisah nyata gitu. Iya, benar. Nah, Mas Angga barangkali boleh cerita bagaimana kemudian menghubungkan karakter Hestu dan Akbar, kemudian membangun chemistry dengan sebagai aktor. Aman lah Mas Angga, barangkali nggak terlalu kesulitan dengan Dodit Mulyanto terutama sebagai saudara kembar. Nah, itu dia mungkin karena apa ya, kalau dari segi karakterisasinya juga kita udah tinggal di tempat yang berbeda jauh banget gitu ya gitu. Jadi itu membentuk mindsetnya juga gitu. Jadi Hestu tuh sebenarnya nggak terlalu kayak percaya sama mitos-mitos yang ada gitu ya. Jadi karena udah kota anak kota banget gitu. Sedangkan kalau Akbar emang dia ya tinggalnya di desa, terus emang ya jadi mitos-mitos itu masih emang sering didengar sama dia dan dia percaya itu juga gitu. Jadi pas awal-awal juga ngerasa ya apa sih gitu ya, kayak ya udah emang ya kita menjalani hidup kita ya seperti biasa aja gitu. Tapi ternyata ya itu beneran terjadi juga gitu di hidupnya Hestu. Jadi mau nggak mau ya dia harus mulai kayak oke, kira-kira apa nih, tapi dia tetap logik gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu, apakah bertemu sama orang yang lebih ahli atau kita harus mungkin mencari penggantinya gitu ya, untuk ya biar kita bisa selamat juga karena kita masih pengen hidup gitu ya. Nyari selamat juga ya. Pengen selamat juga gitu. Apa Nyari kayak tumbal itu ya. Nyari tumbal atau kayak udah kita cabut aja ke Jakarta atau gimana gitu. Jadi pastinya ya kayak gitu tuh perbedaan-perbedaan dari karakter si Hestu dan Akbar gitu. Dengan Mas Dodit apa yang kemudian dia lakukan, Mas Angga itu secara pribadi itu sebagai saudara kembar itu loh. Tapi ya ini kan pertama kan? Pertama. Tapi ya karena ya namanya juga kalau kembar tuh kan bisa dibilang ya punya feelingnya tetap nyambung ya. Maksudnya kalau di orang gitu ya biasanya. Nah jadi ceritanya juga ya ujung-ujungnya kita tetap ya mau nggak mau tetap dempetan terus kayak ngapain terus pasti harus selalu bareng-bareng terus menyelesaikan masalahnya, mencoba bersama-sama gitu. Jadi meskipun di awal cerita mungkin kita sangat clash banget kayak sudut pandang yang berbeda, tapi justru di ceritain itu yang membuat kita jadi bisa kembali nyatu gitu. Dan itu yang menarik sih dari film ini. Apa tadi bangun kedekatan dengan Dodit? Kedekatannya tuh, nah ini Mas Dodit mungkin ya karena dia sangat maestro ya. Kan sebenarnya umurnya nggak sama-sama banget kan. Udah sesepuh ya. Kocak tapi dia. Tapi kocak banget sih. Caranya, nah ini nih yang lumayan menarik gitu karena kita tuh berusaha untuk mencoba kayak sinkronisasi gitu loh Kak. Gitu. Jadi misalnya kalau kita punya banyak sesi reading gitu ya. Jadi mulai dari awal tuh sebenarnya kita nggak ada diskusi dulu di awal gitu, tapi aku udah punya feeling kayaknya aku harus setidaknya menyinkronkan tubuh aku gitu loh. Jadi apapun misalnya kayak gerak-geriknya Mas Dodit aku coba mulai pelajari, terus kayak jadi aku mulai samain tuh misalnya kayak apa yang Mas Dodit lakukan atau kayak intonasinya dia kayak gimana gitu. Jadi aku mulai samain terus sampai akhirnya tanpa sadar gitu di alam bawah sadar kita sering banget ngelakuin aktivitas-aktivitas yang bareng gitu. Jadi menurut itu jadi salah satu kayak hal yang kayak kecil, simpel tapi kayak menarik gitu. Jadi
dari situ sih mulai dari chemistry, kayak kita mulai ngelakuin hal-hal yang sama itu, terus jadinya ya udah merambat ke hal-hal lain gitu. Jadi chemistry-nya langsung gampang banget ketemu ya. ketemunya. Dengan lawan main yang lain? Lawan main yang lain kebetulan kita selalu ketemu bareng juga selama proses syuting dan reading juga gitu. Karena kebetulan kita syutingnya kalau di Jogja kan, semua full di Jogja. Sebenarnya banyakan di kota sih. Di kota. Terus Jogja itu emang berarti nyaman Mas Angga. Bener. Jadi udah ngalir gitu aja sih, Bang. Jadi ya udah selama proses syutingnya kita langsung ngumpul bareng-bareng. Nah, Mas Angga memadukan horornya ada, dramanya juga ada. Iya. Tapi karena muncul Nopek Novian, Dodit Mulyanto, ngumpul Oki Rengga, komedinya juga pasti dapat. Nah, membedakan apa ya? Memisahkan antara ya gue harus serius, gue harus serem, gue harus ketakutan. Sementara gue juga nggak bisa nahan ketawa gitu. Salah satu yang paling sulit emang nahan ketawa sih. Ketawa yang susah ya. Itu salah satu kayak tantangan yang paling sulit gitu selama di film ini gitu, karena mereka kocak-kocak banget. Pasti ada aja kayak apa ya, kata-kata yang di Nyeletukannya itu pasti lucu gitu. Cuma ya itu menurut aku magic of ini ya comedians gitu ya, karena dia bisa itu aja nemuin kayak udah bakat dari lahir aja gitu. Walaupun mereka nggak berusaha ngelucu, tapi entah kenapa pasti masuk aja gitu. Tapi ngeliat mukanya aja udah ketawa gitu ya Mas Angga ya. Tapi di situ sih yang menarik gitu. Jadi ini kan soalnya pertama kali juga aku ada di film kayak komedi gitu ya, yang porsi komedinya lumayan banyak gitu ya. Jadi belajar banyak juga sih gimana maksudnya melihat mereka untuk kayak beradegan dan mempersiapkan materi-materinya gitu. Ada nggak tiga-tiganya ngumpul bareng? Wih, sering banget. Oh, malah banyak, adegannya banyak. Banyak banget yang ngumpulnya bareng. Satu aja bisa bikin ngakak ya, itu apalagi dia. tiga-tiganya ngumpul. Betul banget. Makanya yang aku suka banget di film ini, ya ini horor komedi gitu ya. Jadi udah pasti komedinya juga kenceng banget gitu. Tapi elemen horornya juga menurut aku ini salah satu yang aku suka juga. Ya, artinya kalau ngelihat posternya kan juga ngelihat wajah neneknya juga nggak ya serem-serem juga gitu loh. Jadi memunculkan kesan horornya dapat, dari judulnya pun juga dapat banget. Tapi melihat susunan bintang filmnya juga, wah ini kayaknya nggak horor-horor banget karena masih ada unsur komedinya. Bener. Apa namanya pengalaman yang paling tidak terlupakan kemana saat syuting dengan mereka terutama. Dengan yang jadi mereka. nenek siapa sih Mas Angga? Nah, ada nggak sih? Ada sih Mas. Yang jadi nenek siapa? Yang jadi nenek, nama aslinya. Iya. Kok kayaknya Ini manggilnya Mbah mulu ya. Mbah. Jadi looknya emang serem banget itu Mbak. Jadi jangan-jangan itu memang rambut asli, tinggal dipoles aja, di make up jadi kelihatan mencekam gitu loh. Pakai make up ya. Make up artist. Apa Mas Angga yang ya barangkali ini berkesan banget itu? Yang berkesan tuh ada salah satu adegan ya, dia kita lagi kumpul gitu bareng-bareng sama hampir semua pemainnya, terus dikejar setan gitu. Jadi Si nenek ini bukan nenek? satu kampung dikejar. Oh. Jadi satu kampung dikejar, terus di situ kita harus kayak berusaha menyelamatkan diri masing-masing, tapi ya gimana pun juga ya, meskipun itu horor banget ya, tapi karena mereka yang ada di si frame itu, tapi tetap aduh lucu banget aja. Lucu banget sih. Jadi malah jangan-jangan tag-nya malah nggak ini, malah sering diulang karena sering ketawa. Tapi enggak sih. Tapi sebenarnya kita ketawa enggak, after itu baru Oh, jadi begitu di depan kamera tetap serius ya. Tetap serius. Setelah itu baru. Jadi sebetulnya kalaupun Mas Angga Yunanda ini syuting film horor, ternyata di belakang kamera juga nggak horor-horor banget justru. Justru serunya tuh dapat banget gitu loh. Jadi malah suasana tuh tidak mencekam ya, suasana syutingnya ya. Tapi vibes-nya dapat. Terutama kalau misalnya yang lihat di rumah ya, Mas Angga ya. Kalau lihat di trailernya, Sri Iswarawati, orang Jogja, Mbak. Orang Jogja. Iya, Mbak Sri. Bu Sri Iswarawati itu
looknya keren banget di film Sebelum Dijemput Nenek. Iya. Terus yang aku suka di sini tuh ya Mas Fajar kan emang membuat karakternya kembar gitu ya. Tapi dari sisi sinematografinya juga kalau kau perhatiin tuh hampir semuanya itu kayak apa namanya? Selaras gitu loh, Kak. Jadi itu bagus banget sih. Aku pokoknya selama syuting tuh ngelihat anjir set-setnya juga sangat sangat keren sih gitu. Bisa aja nemuin kayak lokasi-lokasi yang kayak simetris gitu. Oke. Bagus banget. Setelah muncul nama Dodit Mulyanto, ada komentar yang ini nggak, warganet terutama gitu ya, kalau masih meluangkan waktu buat baca komentar warganet. Dodit jadi saudara kembarnya Angga Yunanda di film Sebelum Dijemput Nenek. Aku Apaan nih? pasti ini menunggu lah. Tapi apa yang ini apa? Mereka setuju, sepakat, Pengen atau paling nggak cocok nih? ya kalau nggak setuju lempar sepatu lah nanti ke layar. Tapi udah berusaha semaksimal mungkin loh Bang Dodit. Kayak menyamakan rambut ya? Rambut. Terus kayak Bukan Angga Yunanda yang menyamakan Dodit, tapi Dodit yang looknya sebisa mungkin kayak Angga Yunanda ya? Kayak si Hestu ya. Iya, terus aku jelek-jelekin dikit lah. Jelek-jelekin dikit loh. Mas Dodit udah gak maksimal, mau ganteng-gantengin kayak Angga juga udah berat. Masa gak ada apa ngerasain teror yang menantang fisik barangkali. Wah. Emosi dan fisik saat. Kalau emosi Kan ternyata main horor itu ternyata juga nggak gampang. bener gitu. sih. Itu salah satu yang cukup rumit juga ya. Kayak mulai dari emosinya itu karena di sini kan hubungan cucu dan nenek itu lumayan ya kental juga ya dramanya gitu. Jadi di situ sih paling yang cukup berat gitu ya antara hubungan nenek sama cucunya itu sih kalau aku baca, karena dari pertama kali baca skenarionya aja itu udah terharu banget gitu ya. Dan ini yang aku juga baru tahu setelah kita reading cukup panjang bersama direkturnya, ini tuh kayak surat cinta dari Mas Fajar ke neneknya juga gitu, karena dia sama neneknya tuh mirip banget kayak dia antara Hestu Akbar dan neneknya gitu loh. Jadi punya kemiripan yang sama juga kurang lebih dari ceritanya Bang Fajar dengan film ini. Jadi menurut aku itu jadi lebih menyentuh lagi gitu buat aku gitu. Tapi Mas Fajar ini nggak punya saudara kembar kan? Nah itu dia, kita harus tanya ya. Kenapa Mas Fajar ini kemudian harus saudara kembar, harus ada kembaran Itu si aku Hestu? belum bertanya tuh. Apakah dia punya kembaran yang sudah lama hilang? Bahwa film Sebelum Dijemput Nenek juga tidak melulu soal horor dan menghadirkan tawa nanti buat penonton di bioskop. Betul. Masa enggak? Tapi ada haru juga. Apa pesan yang ingin disampaikan lewat film Sebelum Dijemput Nenek? Kalau aku lihat sih ini salah Bahwa cerita seperti ini ternyata ada seperti yang tadi tak ceritain itu, Mas Angga. Betul. Salah satu ya surat cinta untuk orang-orang terdekat dan tersayang kayaknya ya. Kalau sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk kita bisa mungkin berhubungan dengan baik gitu kepada seseorang gitu. Karena meskipun ya Hestu dan Akbar ini mungkin punya apa ya banyak ketidakcocokan gitu ya, tapi menurut aku ya kalau kita sama keluarga, sama orang yang kita sayang, menurut aku ya itu akan pasti klop lagi gitu di waktu yang tepat. Namanya saudara kembar biasanya juga memang apa namanya? Ya meskipun sama ya tidak kemudian terus-terusan bisa barengan gitu loh. Saya punya adik sepupu juga kembar, akhirnya juga satunya ke sono, satu di sana, satu di sono gitu. Jadi nggak bisa terus dipaksakan untuk terus bersama. Betul. Ini kemudian jadi film yang apa mengobati rasa rindu Mas Angga terhadap horor. Ya, kurang lebih begitu. Terhadap horor, terhadap
Komedi ya, terutama. komedi dan mungkin nenek juga ya. Oke. Karena kebetulan aku juga cukup dekat juga sama nenek aku gitu, dan Masih ada? alhamdulillah Masa nggak? masih ada juga nenek aku, dari bapak dan mama aku juga masih ada juga gitu. Jadi meskipun ya hubungannya mirip juga sih, maksudnya aku jauh juga gitu karena aku merantau di Jakarta gitu ya, tapi setiap ketemu sama nenek itu entah kenapa rasanya kayak nyaman, terus kangen. adem, terus kayak emang ya ngayomin banget gitu ya, meskipun kadang-kadang ya pasti ada tegas dan betul. gimana punya sisi ya ngatur-ngaturnya itu pasti ada Tapi gitu. kehidupan itu aslinya Mas Angga kan beda sama si Estu ini kan. betul, beda banget. Kalau si Estu kan jauh ya Jauh sama banget. neneknya. Tapi paling nggak jadi bener nggak sih ini menggambarkan bahwa ya kita tetap harus menghormati orang yang lebih tua, Betul. terutama nenek gitu loh. Betul. Karena mungkin yang dia laluin juga berbeda gitu ya. Karena gap generasinya Betul, juga betul. beda gitu. Jadi ya kalau emang kita bisa ya legowo untuk ya menerimanya, ya harusnya sih aman gitu. Jadi membangkitkan emosi, kan ada scene yang Mas Angga ketakutan gitu. Butuh waktukah itu untuk menyelami apa ya emosi seperti itu Mas Angga? Atau ya calon peraih Piala Citra mah bisa aja itu. Nggak ada sih, aku kayak nggak terlalu ada kesulitan sih kalau itu. Cuma emang aku tuh ya pastinya butuh kayak ruang sendiri lebih banyak gitu. Biasanya kalau misalnya ada adegan-adegan yang cukup berat gitu. Jadi Termasuk biasanya di film ini? Ya, termasuk di film ini. Misalnya apa? Boleh sebut nggak? Adegan apa itu? Adegan menjelang akhir gitu, pokoknya adalah kayak adegan seru gitu bersama dengan nenek, hantu nenek. Ini nggak ada fightingnya kan? Fighting nggak ada. Cuma kita banyak lari-lari aja sih. Ya udah lumrah tuh ya kalau dikejar-kejar itu. Kejar-kejar hantu. Tapi aman kan? Aman. Maksudnya masih ngimbangin dengan olahraga gitu kan Mas Aga? Mas Aga, ada yang disampaikan ke Sobat TK sebelum nonton film Sebelum Dijemput Nenek? Pastinya semoga ini jadi film yang membuka awal tahun kalian dengan meriah gitu ya, karena filmnya tuh nggak cuma nakut-nakutin tapi ada banyak kelucuannya juga, banyak harunya juga gitu ya, karena ada hubungan antar keluarga yang menurut aku sangat hangat gitu ya. Jadi jangan lupa untuk ditonton film ini gitu, karena akan tayang tanggal 22 Januari 22 2026. Januari. Jadi apa namanya? Yang paling sebetulnya kalau nonton trailernya atau posternya barangkali nanti ada adegan. Gue sih seneng Mas Angga ngelihat Oki Rengga sama Angga Yunanda. Bukan sama Dudit Mulyanto, Mas. Terakhir apa namanya? Buat calon penonton film Sebelum Dijemput Nenek, jangan lupa nonton mulai tanggal 22 Januari 2026. Jadi Betul. ini menandai kembalinya Angga Yunanda di genre horor. Enggak murni horor sebetulnya. Terima kasih Angga Terima kasih Yunanda. banyak, Bang. Mudah-mudahan Terima kasih. filmnya booming Amin. nanti jadi box office di Amin. bioskop Indonesia. Film Sebelum Dijemput Nenek 22 Januari 2026. Terima kasih Mas Terima kasih Angga. banyak, Bang. Terima kasih Sobat WK.